Bersyukur saudara, karena kata yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai. Bukan belum selesai atau hampir selesai. Kalau belum selesai, hampir selesai artinya dosa kita belum tuntas diselesaikan di atas kayu salib. Tapi yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai. Kata sudah selesai ini atau tetelestai adalah teriakan kemenangan. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sudah dibebaskan saudara. Bukan hampir selesai saudara, tapi sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari ayat ini tentu saudara bertanya, apa sih arti dari kata tetelestai? Apa arti kata sudah selesai? Sudah selesai artinya tugas atau pekerjaan penebusan keselamatan manusia sudah dituntaskan oleh Yesus. Setidaknya bagian ini bagian yang tersulit yang sudah dilewati. Di bagian lain dikatakan bahwa arti sudah selesai adalah penderitaan Yesus dalam menyediakan penebusan bagi umat manusia. Kini sudah berakhir dan karya penebusan sudah selesai. Dia telah menanggung hukuman bagi dosa kita sambil membuka jalan keselamatan untuk semua orang, saudara. Kata sudah selesai, ya itu bikin kita tentu bahagia, saudara ya, karena apa yang Yesus lakukan, ya saudara, penebusan, ya karya keselamatan yang dijalankannya, yang merupakan skenario dari Bapa, sudah dijalankannya secara total. Makanya dia bilang di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, kata sudah selesai juga, saudara, bisa diartikan sebagai sudah terbayar lunas. Sekali lagi, kata sudah selesai bisa diartikan sudah dibayar lunas atau sudah terbayar lunas. Karena dosa, saudara perhatikan, dosa selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Sekali lagi, dosa selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah, saudara. Dan Yesus sudah membayar hutang tersebut di atas kayu salib sehingga dia mengatakan sudah selesai. Makanya ada dua ayat yang menarik yang kita sudah sering dengar ayat ini. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20 bilang begini saudara. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan belum lunas, bukan kredit saudara. Sudah lunas dibayar. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Amin saudara. Yesus telah menebus kita. Yesus telah membayar lunas. Ya, hutang dosa kita di atas kayu salib. Makanya dia bilang sudah selesai. Dan sebagai orang-orang yang telah diampuni, dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan. Yang harus kita lakukan adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam segala hal yang kita lakukan, muliakanlah Allah. Yang berikut saudara ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23 juga mengatakan demikian. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 23. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan belum lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Lunas dibayar di mana? Di kayu salib. Yesus sudah bayar tuntas, sudah bayar lunas saudara. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu sudah bebas. Kamu sudah terlepas, jangan jadi hamba manusia, tapi hamba Kristus, hamba Tuhan saudara. Saya sudah sering bilang, hamba pada waktu itu kalau dibeli oleh si tuan, maka hamba itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya, diri hamba itu adalah si tuan yang telah beli dia. Di pun tuan omong apa saja, ini hamba harus ikut. Suruh naik ke lantai 5, lompat turun, dia tidak bisa melawan. Hamba pada waktu itu, sangat terhina memang waktu itu. Hamba itu seperti kursi, hamba itu seperti meja, hanya bedanya saudara mereka bernafas. Tapi mereka diperlakukan seperti meja, seperti kursi, seperti benda-benda yang lain. Tidak berharga pada waktu itu.
Tapi beda, kita berharga, makanya dia menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah kita ini hamba Kristus. Artinya kita tidak punya hak lagi atas diri kita sendiri. Yang punya hak atas diri kita yaitu Yesus. Mati dan hidup. Ya, semua di tangan Tuhan. Jadi kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Keselamatan itu dahsyat, saudara. Saudara tidak bisa dapatkan keselamatan itu dengan perjuangan dari diri Anda sendiri. Tidak bisa. Keselamatan itu anugerah, saudara. Pemberian cuma-cuma dari kata karis itu. Kita tidak layak terima keselamatan itu. Tidak layak dapatkan keselamatan itu. Tapi kita diberikan keselamatan itu. Nah kalau sudah menerima keselamatan itu. Maka berbuat baik. Bantu kawan. Melayani. Itu kan perbuatan baik semua. Tapi bukan untuk selamat. Itu bentuk syukur saudara. Karena sudah selamat. Amin. Saya berharap anak-anak muda di sini cerdas. Begitu. Saya tidak mau anak-anak muda gaul tidak ada persoalan. Pakai juga mesti gaul karena bergaul dengan saudara. Anak-anak muda pakai juga gaul, tidak ada persoalan. Dalam hal berpakaian boleh gaul, boleh harus gaul. Tapi ingat, gaul boleh, awas kebablasan gitu. Jadi Anda lihat pakaian-pakaian yang bikin lu telanjang tuh jangan pakai. Kalau mau pakai lu pakai di lubung kamar sah. Lu jangan pakai di luar, tidak bagus. Ini contoh. Amin. Jangan ikut arus supaya gaul tato seluruh badan. Supaya kelihatan gaul. Supaya kau bisa jangkau jiwa. Jangkau jiwa di mana? Yang tarik orang tuh Tuhan. Bukan lu tato. Tato lesone rapi le. Gitu. Maksudnya jangan ikut orang begitu. Gaul boleh. Awas kebablasan. Yang kayak begitu-begitu dong saudara sudah lihat. Ini sone bagus nih. Jangan ikut. Ini sone bagus nih. Gaul boleh. Tapi pilah-pilah mana. Yang tidak baik buang. Segala sesuatu itu diperbolehkan. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Kalau tidak memuliakan Allah, nah jangan buat. Kok makan saya harus memuliakan Allah. Nah 1 Korintus 10 ayat 31 kok. Coba kasih tunjuk sampai salah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 dengan cepat. Aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Makan saya harus memuliakan Tuhan. Bagaimana cara memuliakan Tuhan pas makan? Sebelum makan berdoa. Saudara kalau lihat di YouTube tuh ada anjing namanya Muso. Kalau tidak salah Muso ya, itu keren. Itu kalau Tuhan belum bilang makan dia tidak akan makan. Sebelum makan suara daging nih, dia semua makan. Muso berdoa, dia akan berdoa dulu, tutup mata. Setelah itu dia Tuhan bilang amin, baru dia Tuhan bilang makan, baru dia makan. Saudara bayangkan kita ini manusia loh saudara. Kalau sampai pas lihat KFC, McD, ya toh. Kue di Paradox, paket paling suka langsung fafak, ya, maksudnya langsung makan. Anda lebih rendah dari anjing. Ya kira-kira begitu toh? Nah jangan begitu. Makan saya harus memuliakan Tuhan. Tidak hanya sampai di situ. Makan juga ya teratur. Kalau ada orang banyak anak Tuhan makan angkat naik kaki sama ke lu kikar mana kau? Pada anak Tuhan makan tidak berdoa le angkat kaki le. Makan ke orang baru dapat makanan. Ukur juga saudara. Apalagi kalau ada pesta begitu ukur. Kalau di rumah, saudara per rumah sendiri, saudara mau makan banyak, terserah. Paling mama yang lempar saudara yang tacu karena makan terlalu banyak. Tapi itu di rumah, malunya malu di rumah. Kalau di sini jangan bikin malu dong. Hari Minggu itu Paskah toh kita makan. Kecuali lihat saudara pun nasi, Riksen, lu jangan bikin malu beta Riksen ya. Jadi makan. Harus memuliakan Tuhan. Ini terakhir, apa respon kita terhadap kata-kata Yesus sudah selesai atau tetelestai? Yang pertama tentu bersyukur. Ya, bersyukur saudara karena kata yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai, bukan belum selesai atau hampir selesai. Kalau belum selesai, hampir selesai artinya belum selesai saudara. Dosa kita belum tuntas diselesaikan di atas kayu salib. Tapi dia bilang di sini saudara, yang keluar dari mulut Yesus adalah sudah selesai, saudara ya. Kata ini, saudara, kata sudah selesai ini atau tetelestai adalah teriakan kemenangan. Itu teriakan kemenangan, saudara diberkati oleh Tuhan. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kata selesai, saudara, adalah kata kemenangan, saudara ya. Teriakan kemenangan, saudara.
Ya, bagi semua kita sudah dibebaskan, saudara. Bukan hampir selesai, saudara, tapi sudah selesai. Makanya William Barclay dia bilang begini, saudara, sudah selesai merupakan satu kata dalam bahasa Yunani yaitu tetelestai. Dan Yesus mati dengan suatu teriakan kemenangan pada bibirnya. Ia tidak mengatakan sudah selesai dalam suatu kekalahan yang lelah atau menjemukan, tapi ia mengatakannya sebagai seseorang yang berteriak dengan sukacita karena kemenangan telah dimenangkan. Ia kelihatan dihancurkan pada salib, tetapi ia tahu bahwa kemenangannya telah dimenangkan atau didapatkan. Amin, saudara, kita bersyukur karena kita menang. Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Yang kedua, saudara, yang respon kita terhadap kata sudah selesai atau tetelestai membuat kita tidak takut dalam menjalani hidup ini. Tidak takut pada dakwaan iblis. Iblis itu suka dakwah, saudara. Makanya Wahyu 12 ayat yang ke-10 bilang begini. Wahyu 12 ayat yang ke-10 mengatakan seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Siapa yang suka mendakwa siang dan malam? Iblis suka mendakwa kita. Kamu pasti binasa, kamu tidak berharga, kamu pasti hancur, dosa kamu banyak, kamu tidak bisa diampuni. Dia suka dakwa kita, iblis. Tapi dengar, saudara, di atas kayu salib Yesus bilang tetelestai. Yesus bilang sudah selesai. Ini teriakan kemenangan bagi saya dan saudara. Jangan takut. Amin, karena kepastian keselamatan nyata bagi saya dan saudara. Makanya Roma pasal yang ke-8 ayat 1 mengatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara di luar Yesus, saudara akan terima penghukuman itu. Tapi kalau saudara di dalam Yesus, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Saya pikir saya selesai, masih ada ia menyerahkan nyawanya, tapi sudah cukup sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara.